Bab 7, dipandang sebelah mata. Penjaga menyunggingkan bibirnya melihat Fuzi yang tidak terima dihadang olehnya. Tombak yang diarahkan ke Fuzi semakin didekatkan ke lehernya bahkan sampai menyentuh kulitnya. Penjaga mengira Fuzi hanya pengemis muda yang ingin mengotori toko persenjataan yang dijaga olehnya. Toko senjata Asa tidak bisa dimasuki sembarang orang. Jika aku membiarkanmu masuk toko akan dipandang rendah orang lain, ucap penjaga. Tapi aku punya uang untuk membeli senjata yang aku mau di dalam, sahut Fuzi. Lihatlah pakaian yang kamu gunakan, untuk membeli pakaian saja kamu tidak mampu apalagi membeli senjata spiritual yang ada di dalam, ucap penjaga meremehkan Fuzi. Fuzi langsung melihat ke bajunya yang memang sobek di beberapa bagian. Fuzi sebelumnya tidak memperhatikan kalau baju dan celananya banyak yang sobek, walau begitu penjaga yang memandangnya rendah hanya karena penampilan luar sudah sangat keterlaluan. Hanya karena ini kamu memandangku sebelah mata, ucap Fuzi. Kota Yamana, kota yang memiliki kemegahan pengemis sepertimu bagaimana bisa masuk kemari, apalagi sampai berpikir untuk masuk ke toko senjata ini, sahut penjaga membuat Fuzi semakin geram mendengarnya. Aku sangat tidak menyukai perkataannya, ucap Pak Tua Sung dari kejauhan. Bukan hanya kamu, aku sendiri juga tidak menyukainya, ingin sekali kubungkam mulutnya itu, sahut Fuzi. Apa yang kamu tunggu, cepat pergi, ucap penjaga. Keributan yang dibuat penjaga membuat banyak orang berkumpul, semua memperhatikan Fuzi yang direndahkan sang penjaga. Tapi dari bajunya memang tidak meyakinkan, mungkin dia mau mencuri. Aku juga berpikiran sama sepertimu. Anak muda, lebih baik kamu cari di kota lain saja. Tempat ini hanya menerima orang-orang kaya dan terpandang, ucap pemilik toko bahan herbal yang merasa kasihan pada Fuzi. Sebelumnya pemilik toko yang bisa melihat semuanya merasa sangat terkejut. Pemilik toko bahan herbal terkejut karena anak muda yang baru datang ke tokonya malah diperlakukan seperti pengemis. Tapi aku membutuhkan senjata, sahut Fuzi. Lebih baik cari di tempat lain saja, ucap pemilik toko bahan herbal. Arka, sang pemilik toko senjata spiritual, bergegas menghampiri Fuzi setelah sedari tadi hanya memperhatikan dari dalam. Yang dilakukan penjaganya tidak salah karena itu sudah peraturan yang sudah dibuat olehnya. Peraturan yang dibuat hanya mengizinkan orang-orang kaya saja yang masuk ke tokonya. Ada apa ini? Tanya Arka berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Tuan, aku hanya melakukan tugasku. Pengemis ini ingin masuk ke dalam dan mengaku memiliki uang untuk membelinya, ucap penjaga. Dia bukan pengemis dan memang dia memiliki uang untuk membelinya. Dia menjual bahan herbal ke tokoku, aku membayarnya dengan harga mahal, sahut pemilik toko bahan herbal. Ah, kalau begitu maafkan penjaga aku karena tidak tahu, tapi tetap saja tidak sembarang orang bisa memasuki toko aku apalagi orang lemah, ucap Arka yang bisa melihat kalau saat ini Fuzi masih berada di tingkat pelatihan dasar berbeda jauh darinya. Itu alasan kamu saja, sahut pemilik toko bahan herbal. Ini tokoku, terserah aku, ucap Arka sombong, padahal aku sering melihat banyak pemula masuk ke dalam tokomu, sahut pemilik toko bahan herbal. Fuzi yang merasa dibela oleh pemilik toko bahan herbal tersenyum, Pak Tua itu memang berbeda dari orang lain, pikirnya. Kita pergi saja, dari awal mereka sengaja melakukannya, ucap Fuzi. Benar, seharusnya kamu pergi dari tadi, sahut pemilik toko bahan herbal sambil melangkah pergi. Arka tiba-tiba terpikirkan sesuatu untuk mempermalukan anak muda di depannya. Siapa suruh dia dibela oleh Pak Tua, pemilik toko bahan herbal yang tidak kalah besar dari toko miliknya. Anak muda, tunggu, ucap Arka. Aku punya satu tawaran untukmu, sambung Arka membuat Fuzi menghentikan langkahnya seketika. Dia hanya ingin mempersulitmu percaya padaku, sahut pemilik toko bahan herbal. Aku akan memberikan satu senjata yang kamu suka jika kamu berhasil menarik pedang matahariku. Tidak hanya itu, aku juga akan membayarmu 50 keping emas jika berhasil, ucap Arka. Pedang matahari saat ini tertancap di batu besar di belakang tokonya. Pedang itu sudah ada di sana sejak belasan tahun lalu tapi belum ada yang berhasil mencabutnya. Dia tahu kamu tidak akan bisa mencabutnya, dia hanya ingin mempersulitmu,
sahut pemilik toko bahan herbal. Aku akan membantumu menggunakan seluruh kekuatanku, tapi tambahkan satu syaratnya. Minta penjaga itu bersujud meminta maaf padamu. Suara yang baru saja terdengar mengejutkan Fusi. Suara itu Fusi yakin bukan suara Pak Tua Sung. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi sepertinya tidak perlu aku cari di tempat lain saja, sahut Fusi. Ini bukan hanya masalah senjata spiritual yang kamu inginkan, tapi juga harga diri. Sebagai calon seorang kultivator kamu harus menjaga harga dirimu, ucap Pak Tua Sung. Aku tahu kamu ragu, tapi kalau aku bilang aku bisa membantu maka aku bisa membantu melakukannya. Katakan saja seperti yang aku katakan tadi, sambung Pak Tua Sung. Baiklah, sahut Fusi pelan. Aku setuju untuk mencoba mencabut pedang matahari kamu, tapi kita tambahkan satu persyaratan lagi. Sedari tadi penjaga kamu terus menghinaku. Aku mau jika aku berhasil mencabut pedang matahari itu dia harus bersujud meminta maaf padaku, ucap Fusi. Arka cukup terkejut karena anak muda di depannya menerima begitu saja walau Pak Tua sudah memberitahu semuanya. Tapi tidak masalah, persyaratan yang diminta juga tidak merugikannya sama sekali. Tidak masalah jika kamu berhasil, aku akan memintanya minta maaf padamu. Kalau begitu ikut aku ke belakang, sahut Arka. Sambil tersenyum Arka berjalan ke belakang tokonya melewati Jayan samping. Karena anak muda itu menerima tawarannya, anak muda itu harus bersiap saja untuk malu. Saat Arka dan Fusi berjalan pergi ke belakang, penjaga bergegas meminta semua orang untuk ikut menjadi saksi. Walau dirinya dan pemilik toko yakin anak muda tadi tidak lebih dari pengemis yang hanya bisa melakukan apa saja. Setibanya di belakang toko, Fusi menatap pedang yang bersinar terang tak jauh darinya. Dinamakan pedang matahari karena pedang yang tertancap di batu itu memiliki sinar yang sangat terang. Sekarang kamu bisa mencoba untuk mencabutnya, ucap Arka. Semua orang yang diminta penjaga telah datang. Beberapa orang bahkan langsung menyoraki Fusi dan mengatainya pengemis saja, banyak gayanya untuk berpura-pura. Fusi yang berjalan mendekati pedang matahari berhenti tepat di depannya. Setelah meyakinkan dirinya sendiri dan mendapatkan semangat dari Pak Tua Sung, Fusi memegang gagang pedang. Dia masih berpura-pura, ucap penjaga yang ada di belakang. Bertepatan dengan Fusi menarik gagang pedang ke atas, suara auman terdengar sangat keras dari tubuh Fusi. Saat itu juga semua orang melihat sekilas roh spirit berbentuk naga keluar dari tubuh seorang anak muda yang mereka anggap sebagai pencuri dan pengemis. Para warga yang ingin menjadi saksi memilih untuk pergi kembali pulang. Mereka tidak ingin terlibat dengan seseorang pengendali roh hewan spirit, apalagi roh hewan spirit miliknya adalah naga. Bab 8, menuju hutan. Fusi yang seperti mendapatkan kekuatan tambahan berhasil mencabut pedang matahari. Beberapa orang yang masih berada di sana termasuk Arka dan penjaga terkejut melihat Fusi berhasil mencabut pedang matahari. Padahal sudah banyak orang mencoba menarik pedang matahari tapi selalu gagal. Arka tidak percaya anak muda yang dikiranya pengemis berhasil mencabutnya, dan yang membuat Arka lebih terkejut bagaimana bisa anak muda yang berada di tahap awal memiliki roh hewan spirit naga. Bless! Fusi yang berhasil mencabut pedang matahari kembali menancapkannya. Arka dan semua orang di sana terkejut karena Fusi kembali menancapkan pedang matahari yang selama ini sangat susah dicabut. Kenapa kamu menancapkannya kembali? Tanya Arka. Kamu hanya memintaku mencabutnya tanpa meminta aku harus memberikannya padamu. Sekarang aku sudah mencabutnya, bukankah terserah mau aku apakan pedang itu termasuk menancapkannya kembali? Ucap Fusi membuat Arka terdiam. Karena aku berhasil mencabutnya, sekarang kamu harus menepati janjimu. Semua yang masih ada di sini menjadi saksi yang kamu katakan sebelumnya, sambung Fusi. Benar, aku mendengarnya. Kalau tidak salah Tuan Arka berjanji memberikan senjata yang anak muda itu mau, ditambah 50 keping emas. Arka yang tidak bisa berkata-kata langsung meminta penjaga mengambil pedang yang diinginkan Fusi. Arka tahu pedang yang dipajangnya sangat disukai Fusi karena sejak di luar anak muda itu terus memperhatikannya. Tak membutuhkan waktu lama penjaga membawa pedang dan satu kantong emas berisi 50 keping seperti yang dijanjikan, karena saat ini semua orang memperhatikannya. Tidak baik untuk reputasinya jika mencari masalah pada anak muda di depannya, pikir Arka, apalagi hanya anak muda itu yang bisa mencabut pedang mataharinya.
Ambillah ini yang aku janjikan, pedang ini yang kamu mau bukan? Ucap Arka sambil melemparkan keduanya ke Fusi. Benar, pedang ini yang aku inginkan dan uang ini memang yang kamu janjikan. Tapi masih ada satu lagi perjanjian tambahan yang sudah kamu setujui, sahut Fusi. Arka teringat persyaratan tambahan yang diminta oleh Fusi. Anak muda di depannya itu meminta penjaganya untuk bersujud meminta maaf padanya karena sudah berulang kali menghinanya. "Oh lakukan," ucap Arka sambil melihat ke arah penjaganya. "Balek tuan," sahut penjaga. Langsung saja penjaga bersujud mengarah ke Fusi seperti yang diminta tuannya. Jika tahu semua akan berakhir seperti ini dirinya tidak akan melakukannya. "Aku minta maaf karena sudah menghinamu dan meremehkanmu," ucap penjaga. Fusi tidak menjawab permintaan maaf penjaga. Tanpa berkata apa-apa Fusi berjalan keluar melewati Giant sebelumnya. Tidak lupa sebelum pergi Fusi tersenyum dan membungkukkan badannya berterima kasih pada pemilik toko bahan herbal yang sudah membelanya. Pemilik toko bahan herbal yang awalnya tidak menyangka Fusi bisa mencabut pedang hanya menganggukkan kepala saat Fusi membungkukkan badannya. Pemilik toko bahan herbal tidak menyesal sudah membantu Fusi karena Fusi orang kuat yang mungkin saja suatu hari nanti bisa membantunya jika dalam kesulitan. "Pedang sudah ada, waktunya berburu," ucap Fusi. "Heh, apa kamu yakin sudah selap?" tanya Pak Tua Sung yang tiba-tiba berada di samping Fusi. "Sudah, bukankah memang sebelumnya hanya pedang yang kita butuhkan untuk berburu," ucap Fusi. "Kamu ini, walau memiliki pedang apa kamu bisa menggunakannya?" sahut Pak Tua Sung. Seketika Fusi terdiam setelah mendengar perkataan Pak Tua Sung, yang dikatakannya memang benar dirinya berlatih menyerang dan bertahan hanya tangan kosong sebelumnya. Dirinya sama sekali belum pernah menggunakan pedang dan walau terlihat mudah menggunakan pedang tidak semudah yang terlihat. "Kita akan berlatih sambil berjalan menuju hutan. Setelah keluar dari kota ini berjalanlah ke arah utara di sana ada hutan yang dihuni banyak hewan spiritual," ucap Pak Tua Sung. "Balek," sahut Fusi penuh semangat. Setelah keluar dari gerbang kota Fusi berjalan ke arah utara seperti yang dikatakan oleh Pak Tua Sung. Fusi merasa lega karena arah utara berlawanan arah dengan kota tempat tinggal cabang keluarga Si. Sambil berjalan Fusi mengepalkan tangannya bertekad akan segera ke sana untuk membalas dendamnya. "Kenapa hanya diam? Kamu harus mulai berlatih," ucap Pak Tua Sung. "Aku pernah melihat mereka mengayunkan pedang. Beritahu aku jika aku salah," sahut Fusi. Fusi mengambil pedang dari pundaknya dan mulai memperagakan cara mengayunkan pedang. Cara berpedang ini pernah dilihatnya dari seseorang saat dirinya diminta pergi mengantar salah satu anak keluarga Si ke perguruan. Wes, putaran kaki Fusi saat mengayunkan pedang memutar sangat sempurna menurut Pak Tua Sung. Jika bukan karena sudah mengetahui semuanya Pak Tua Sung pasti akan berpikir Fusi bukan pertama kali menggunakan pedang. Pak Tua Sung masih terus memperhatikan setiap gerakan Fusi sambil menggelengkan kepalanya. Fusi selain memiliki ingatan yang tajam dia juga bisa memperagakan semua dengan sempurna hanya dengan ingatannya. Hah, bagaimana? Apa ada yang salah dalam gerakan aku? Tanya Fusi. Lumayan, untuk permulaan itu cukup baik untukmu, sahut Pak Tua Sung. Pak Tua Sung sengaja tidak mengatakan jika gerakan Fusi sempurna di pelatihan pertamanya. Pak Tua Sung tidak ingin Fusi merasa berpuas diri yang malah membuat latihannya menurun. "Sepertinya aku harus berlatih lagi," ucap Fusi. Sambil terus berjalan Fusi memperagakan setiap gerakan yang ada di ingatannya. Fusi sangat ingin setiap gerakannya sempurna agar saat berburu nanti dirinya bisa mendapatkan banyak buruan dan bukan dirinya yang diburu. Kamu juga harus menghemat tenaga, walau kamu berlatih sekeras mungkin tanpa adanya pertarungan asli tidak membuat banyak perubahan, ucap Pak Tua Sung. Tapi tidak ada salahnya berlatih bukan, sahut Fusi. Tentu saja tidak salah, ucap Pak Tua Sung. Malah semakin banyak berlatih akan membuat gerakan Fusi bertambah sempurna, untuk itu tentu saja dirinya tidak akan melarang Fusi terus berlatih, pikir Pak Tua Sung. Wes, Treng, pedang yang tidak tahu datang dari mana tiba-tiba menangkis pedang Fusi. Fusi yang terkejut langsung menancapkan pedangnya ke tanah dan memperhatikan sekelilingnya.
Wus, pedang lain yang terjatuh ke tanah dengan cepat terbang menjauh dari Fusi mengarah ke belakang. Fusi yang memutar badannya melihat seorang pria dewasa menangkap kembali pedangnya. Aku sedari tadi memperhatikan setiap gerakanmu. Dari yang kulihat gerakan kamu sangat bagus, hanya saja seperti gerakan biasa. Seharusnya kamu memasukkan kekuatanmu ke dalamnya agar setiap ayunannya sempurna, ucap pria misterius. Aku yakin kamu tahu kalau aku pemula, sahut Fusi. Tentu saja, tapi tetap saja kamu harus memasukkan kekuatanmu walau tidak seberapa, ucapnya lagi. Apalagi yang kulihat sekarang kamu ingin ke hutan untuk berburu. Jika hanya mengandalkan gerakanmu tadi mungkin kamu akan mati berulang kali, sambung sang misterius yang sama sekali tidak menghiraukan Pak Tua Sung. Kamu, sahut Fusi sambil mengernyitkan dahinya. Tapi yang dikatakannya memang benar. Dia berada di tingkat tinggi, tidak ada salahnya kamu mengikuti arahannya, ucap Pak Tua Sung. Sayang sekali masih ada yang harus aku lakukan. Aku pergi dulu, semoga kita bertemu lagi, ucap pria misterius yang langsung menghilang. Cih, aku berpikir dia hanya ingin pamer saja, sahut Fusi. Aku tidak berpikir begitu. Aku beritahu kamu jika bertemu lagi dengannya lebih baik kamu meminta bantuannya untuk meningkatkan kekuatanmu. Walau sebenarnya aku sendiri saja sudah cukup, ucap Pak Tua Sung. Perkataan Pak Tua Sung seperti menyiratkan sesuatu, tapi Fusi sama sekali tidak memberi tanggapan karena baginya Pak Tua Sung sendiri sudah cukup untuk menjadi gurunya.